Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang pembangkit variabel acak ya. Oke. Nah, sebelumnya kita kenali dulu itu angka acak ya. Jadi urutan angka acak itu diperoleh dari proses stokastik ya. Jadi di dunia nyata angka acak ini bisa dihasilkan menggunakan dadu atau roda roulette wheel ya. Jadi angka acak ini sangat penting ya untuk simulasi karena semua keacakan perlukan oleh model simulasi oleh pembangkit angka acaknya ya. Jadi ya di sini kita akan membuat simulasinya gitu. Oke. Jadi dari keacakannya. Nah, yang pertama itu adalah distribusi eksponensial ya. Jadi saya punya fungsi ini. Jadi ingat kembali ya apa itu distribusi eksponensial. Jadi saya punya fungsi distribusi eksponensial ini fx sama dengan ini adalah lambda eksponen negatif lambda x dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia nilainya 0 untuk x-nya yang negatif ya gitu. Nah, lambda di sini ini adalah parameter distribusi eksponensialnya ya. Nah, sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya f besar x ya, ini sama dengan 1 dikurangi eksponen negatif lambda x ya. Nah, untuk x yang lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk yang x-nya negatif ya. Nah, biasanya variabel acak x ini kalau dia terdistribusi dengan eksponensial, biasanya kita tulis sebagai x ini similar ya, sama dengan eksponen lambda ya. Nah, jadi rata-ratanya untuk distribusi eksponensial ini rata-ratanya adalah 1 per lambda. Sedangkan variansinya ya untuk distribusi eksponensial ini adalah 1 per lambda kuadrat ya. Jadi ini ingat kembali. Nah, untuk membangkitkan variabel acak distribusi eksponensial, jadi kita misalkan dulu U-nya ini adalah angka acak ya. Ini diperoleh dari distribusi uniform U01 ya. Nah, misalkan U ini sama dengan F-nya ya, yang tadi F besar. Oke. Nah, jadi U ini adalah sama dengan 1 dikurangi eksponen negatif lambda X. Oke. Nah, kita pindahkan eksponennya ke kiri, U-nya ke kanan. Jadi saya punya seperti ini, eksponen negatif lambda X sama dengan 1 min U. Nah, jadi saya punya negatif lambda X itu sama dengan logaritma natural 1 min U ya, karena eksponen jadi logaritma natural. Nah, jadi X-nya itu adalah negatif 1 per lambda dikalikan logaritma natural 1 min U. Nah, di sini ada catatan, karena U dan 1 min U ini diambil dari distribusi uniform, maka 1 min U itu dapat diganti dengan U. Jadi kita dapatkan formula yang lebih mudah, yaitu X-nya sama dengan negatif logaritma natural U dibagi lambda. Nah, ini adalah jadi kunci pembangkit variabel acak distribusi eksponensial ya. Jadi kita bisa buat algoritmanya ini sebenarnya dengan teknik inverse ya, algoritma pembangkit variabel acak distribusi eksponensial. Yang pertama itu adalah bangkitkan angka acak ya dari U ya dengan kontribusi dari 0 sampai 1. Nah, lalu hitung X-nya. Nah, ini X-nya ya, ini nilai acaknya, angka acaknya sama dengan negatif logaritma natural U dibagi lambda. Catatan pembangkitan angka acak ya uniform 01 di EXO ini menggunakan formula random ya, random. Oke. Nah, oke, sebagai contoh saya punya kasus seperti ini. Rata-rata waktu yang diperlukan seorang dokter untuk mengobati pasien adalah 20 menit. Catatan pengobatan dokter terdistribusi eksponensial. Jadi rata-rata waktu pelayanan itu 1 per lambda, jadi 20 menit per pasien kan. Jadi tingkat pelayanan konsumen itu 1 dibagi 20 menit ya. Jadi kalau kita kalikan ini 60 menit bagi 20 menit ya, jadi 3. Nah, artinya ini adalah 3 pasien per jam. Nah, jadi formula pembangkitan variabel acaknya ini X sama dengan negatif logaritma natural U dibagi 3 jam ya, satuannya jam. Oke. Ya. Nah, jadi misalkan saya ngambil pelayanan 5 pasien ya oleh dokter tersebut. Nah, kita mulai.
ya. Jadi saya punya pasiennya, angka acaknya ini diambil dari Excel, ya. Lalu kita konversikan nilai X-nya, hasil formula pembangkitannya, lalu kita rubah tadinya jam jadi menit, ya, tinggal dikalikan 60. Oke. Pasien pertama, misalkan hasil angka acaknya ya dapat 0,2021. Nah, Anda masukkan ke formula pembangkitnya, maka didapat 0,533. Oke. Kalikan dengan 60 menit, berarti pelayanannya untuk pasien pertama itu 32 menit. Oke. Selanjutnya pasien kedua, ambil lagi angka acaknya ya. Ternyata didapat 0,6158. Masukkan lagi ke formula pembangkitnya ya di sini. Jadi kita dapatkan 0,1616. Kalikan 60 menit, maka didapat ini untuk pasien kedua dokternya cuma perlu 10 menit. Pasien ketiga kita ambil angka acaknya 0,306 ya. Kita masukkan ke formula pembangkitnya yang warna merah ini ya. Didapat 0,3947 kalikan 60 menit, maka didapat 24. Ya, pasien ketiga 24 menit, pasien keempat angka acaknya Anda dapatkan, lalu kita hitung variabelnya ya. Nah, lalu kita konversi ke menit, 27 menit. Pasien kelima nilai acaknya 0,8489, masukkan ke variabel acaknya, ini 0,0546, lalu rubah ke menit, 3 menit ya. Jadi bisa kita ketahui dari 5 pasien yang datang hari ini gitu ya. Pasien pertama itu 32 menit, pasien kedua ini 10 menit, pasien ketiga itu 24 menit, pasien keempat itu 27. Sedangkan pasien terakhir, pasien kelima ini adalah 3 menit ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh waktu pelayanan oleh dokter ya, dengan terdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya adalah 20 menit ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah distribusi Poisson ya. Jadi saya punya fungsi peluang distribusi Poisson itu FK sama dengan probability X sama dengan K, ini sama dengan lambda pangkat K dikalikan eksponen negatif lambda dibagi K faktorial ya, di mana K itu adalah banyaknya kejadian, jadi K-nya itu pasti suatu bilangan integer ya, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, lambda ini parameter distribusi Poisson ya. Nah, ini juga harus positif ya, gitu. Lalu E di sini adalah angka Euler ya, di mana E itu adalah 2,7182 ya, bisa dicek di kalkulator. Lalu tanda seru ini adalah fungsi faktorial. Nah, untuk distribusi Poisson ini rata-ratanya ya itu adalah lambda, variansinya juga lambda ya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Nah, pembangkit variabel acaknya untuk distribusi Poisson ini ya tadi fungsinya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini jadi kalau Anda pilih K-nya ya, ketika K-nya sama dengan 0, maka Anda dapatkan formulanya adalah seperti ini dari sini tuh ya. Oke. Jadi ketika K-nya diganti jadi 0, saya punya probability 0 itu adalah eksponen negatif lambda. Bagaimana kalau K-nya ya K-nya sama dengan K gitu ya. Dan kita ganti, ini kan formulanya ya tetap ya. Nah, oke. Kalau kita lihat ya, jadi ini sebenarnya rekursif. Ya. Jadi untuk PK plus 1 itu sebenarnya adalah lambda dibagi K plus 1 dikalikan PK. Ya, ya. Jadi ini adalah fungsi rekursif. Rekursif. Ya, oke. Ya. Nah, jadi karena fungsi rekursif maka kita bisa buatkan ya algoritmanya ya. Nah, ini algoritma pembangkit acak distribusi Poisson oleh Donald Knuth ya. Jadi yang pertama itu adalah hilung L. L itu adalah eksponen negatif lambda ya. Jadi ini biasanya disebutnya P0 ya. Ini kita ambilnya L ya. Lalu yang kedua saya identifikasi K-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. Nah, lalu yang keempat, nah ini Anda lakukan repeat ya, pengulangan gitu.
Jadi Anda lakukan pengulangan di sini. Ya. Nah, yang pertama itu adalah K-nya ditambahkan 1. Ya, jadi ini proses pengulangan. Ya. Nah, yang pertama K-nya itu K plus 1, lalu bangkitkan angka acaknya. Ya. Lalu P itu adalah P dikalikan U. Ya. Nah, jika P-nya lebih kecil sama dengan L, maka dia keluar, ya, atau dia break, keluar dari pengulangan. Gitu. Ya. Jadi kalau dia P-nya itu masih lebih besar dari L, maka diulangi. Ya. Jadi di repeat. Jadi untuk P lebih besar dari L itu diulangi. Kalau P-nya lebih kecil sama dengan L, maka dia keluar, break. Kalau sudah keluar, maka bisa dihitung bahwa nilai acaknya adalah X sama dengan K dikurangi 1. Ya, catatan lagi untuk pembangkit uniformnya, ini menggunakan formula random. Ya, formula random. Oke, nah seperti itu. Oke, sebagai contoh kita lihat, ya. Nah, oke, saya punya ini. Nah, rata-rata pasien yang datang untuk berobat itu adalah 18 pasien per 8 jam kerja. Catatan kedatangan pasien ini berdistribusi Poisson. Oke. Jadi kita hitung lambdanya, ya. Ini 18 pasien per 8 jam, berarti rata-rata 2,25 pasien per jam. Oke. Ya. Nah, hitung langkah pertama kan tadi hitung L-nya itu sama dengan eksponen negatif lambda. Jadi eksponen negatif 2,25. Anda hitung hasilnya adalah 0,1054. Oke, kita simulasikan untuk yang jam pertama, ya. Karena di sini per jam, berarti kita buat jam pertama dulu. Banyaknya pasien, awalnya 0, ya. Tadi kan K-nya di set 0 dulu. Angka acaknya belum ada, ya. Lalu Poissonnya kita set P1 dulu, ya. Nah, ini repeatnya belum jalan. Nah, baru sekarang kita lakukan repeatnya. Jadi mulai ke pasien pertama. Ketika pasien pertama kita masukkan angka acaknya 0,6464, ya. Nah, ini dikalikan, ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya miring, ya. Nah, ini dikalikan, ya, di cross sekali, ya. Jadi 1 dikalikan 0,6464, maka didapat nilai P-nya, nilai Poissonnya 0,6464. Lalu kita bandingkan, ya. Di sini ternyata P-nya, Poissonnya ini masih lebih besar daripada 0,1054. Nah, lebih besar berarti kita lakukan repeat. Artinya iya, kita ulangi. Karena kita ulangi, maka masuk ke yang kedua. Oke. Yang kedua, acak lagi. Nah, lalu ini sama, ya. Jadi kita kalikan. Di sini kita kalikan lagi. Hasil kalinya, maka kita dapatkan nilai Poissonnya. Nah, ini. Ternyata ini 0,55, ini 0,1. Oh, masih lebih besar. Maka kita lakukan repeat lagi. Ya, repeat, ulangi. Oke, masuk ke pasien ketiga. Nilai acaknya 0,9. Nah, ini hitung lagi, ini kalikan lagi, ya. Nah, kalikan. Maka didapat nilai P-nya adalah 0,51. Oh, ini masih lebih besar. Ya, ulangi lagi, ya. Oke. Nah, masuk pasien keempat, nilai acaknya ternyata 0,4, ya. Kalikan lagi, ya. Jadi formulanya seperti itu, Anda kalikan. Lalu ternyata ya 0,2115. Ini ya. Oke. Nah, oke. Lalu yang kelima saya dapatkan 0,1358. Nah, kalikan 0,2. Ternyata ini setelah hasil kalinya Anda lihat ini 0,02, ini 0,154, ya, 1054, ya. Jadi ini lebih besar, ya, sudah lebih kecil, ya, gitu. Jadi maka dia break. Nah, jadi kita punya jumlah pasien yang datang di jam pertama yaitu adalah K dikurangi 1, ya. Artinya ini pasien kelima itu nggak jadi datang, ya. Jadi cuma ada 4 pasien, gitu, ya. Yang pertama saya punya informasi ada 4 pasien. Oke. Nah, oke, selanjutnya, ya. Oke, Anda lakukan lagi ini. Nah, mulai lagi.
Ya, mulai dari 0, identifikasi, acaknya tidak ada, Poissonnya 1, repeatnya belum dimulai. Nah, begitu kita mulai repeatednya ya, 1, ya, masukkan nilai acaknya 0,21, kalikan, ya, jadi ini selalu dikalikan, ya. Nah, oke, hasilnya 0,2. Oh, ternyata masih lebih besar, berarti ya ini repeat, ya, ulangi. Oke, kalau 2, masukkan lagi, oh 0,0924, ya, kalikan. Nah, hasil kalinya ternyata oh lebih kecil, ya, ini 0,01 di atas 0,10, ya, maka kita break keluar. Nah, jadi pasien kedua ini nggak jadi datang, artinya ya. Jadi saya punya ini adalah total pasien yang datang di jam kedua cuma 1 pasien, ya. Oke. Nah, ini lakukan lagi, ya. Jadi prosesnya berulang. Oke. Prinsipnya sama, ya. Jadi hitung dulu pasiennya, ya. Oke. Nah, lalu saya punya K-nya 1, nilai acak, kalikan dengan Poissonnya, oh ternyata lebih besar, ya. Lalu yang pasien kedua, masukkan nilai acaknya, kalikan dengan Poissonnya, oh ternyata masih juga lebih besar, jadi ya. Yang ketiga, nilai acaknya, kalikan dengan Poissonnya, oh ternyata masih besar, ya. Yang keempat, masukkan nilai acaknya, kalikan Poissonnya, oh ternyata masih besar juga, ya, lebih besar 0,12, jadi ya. Yang kelima, masukkan nilai acaknya, oh 0,16, dikalikan 0,12, hasilnya oh 0,02, lebih kecil, maka break. Maka jumlah pasien yang datangnya, jadi yang kelima ini tidak jadi datang, ya, karena oh penuh, gitu misalkan. Jadi kita dapatkan ini adalah 4 pasien, ya, gitu. Oke. Lalu misalkan jam keempat, ya. Nah, saya punya mulai lagi identifikasinya 01, ya. Ini, nah, masukkan angka pasien pertama. Oh 0,019. Oh ini lebih kecil, ya. Ya bisa dikatakan misalkan, wah hujan besar. Ya jadi nggak ada pasien kan. Nah, itu kan. Ini contohnya. Ternyata jam keempat itu hujan besar, maka tidak ada pasien yang datang. Ya. Seperti itu. Misalkan selanjutnya jam kelima, ya. Nah ini Anda lakukan lagi, ya, identifikasi, ya, dari Poissonnya, lalu pasien pertama, nilai acaknya, nilai Poissonnya, ternyata iya. Kemudian pasien kedua, nilai acaknya, nilai Poissonnya, lalu ternyata iya juga. Yang ketiga, nilai acaknya, nilai Poissonnya, oh ini udah mulai lebih kecil. Karena dia lebih kecil, dia break. Jadi pasien ketiga ini tidak jadi datang. Jadi yang pasti datang itu adalah 2 pasien, ya. Sehingga jadi kita bisa buat kesimpulan, ya. Nah, dari 5 kali ini jadi kita dapatkan ternyata untuk L-nya sama dengan 0,1054 dengan lambda 2,25, ternyata jam pertama itu 4 pasien, jam kedua itu 1 pasien, jam ketiga 4 pasien, jam keempat 0 pasien, jam kelima 2 pasien, ya, seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya Anda diminta mengerjakan tugas ini, ya. Oke, ya, sekian video kali ini.